Dianggap parasit keluarga. Bab 52. Ini hasil budaya malas di keluarga kamu. Tegas Kalandra. Sofia yang baru datang berkata, pada akhirnya semuanya terbukti, kan? Yang namanya sayang dan menghancurkan memang beda tipis. Orang-orang sudah mengabari Dika juga, tapi hasilnya terus nihil. Sofia menghela napas pelan. Inilah yang terjadi setelah pencetus budaya malas sudah enggak ada. Terus, Mas enggak lupa sumpah serapah Mas ke aku, kan? Sumpah serapah Mas kepadaku enggak ada yang terbukti karena aku bukan Mas dan keluarga Mas yang pemalas sekaligus enggak kenal aturan. Bahkan meski aku yang baru melahirkan dan bayiku masih merah, sempat terusir dan enggak memiliki tempat tinggal setelah uang sewa warungku, Mas curi buat modal pernikahan Mas dan Jihan. Mas lihat sendiri apa yang terjadi. Malahan, sumpah serapahku yang terbukti semua. Tegas Sofia lagi. David benar-benar kacau. Napasnya memburu dan jantungnya berdetak sangat kencang. Apalagi ketika akhirnya, ia mengetahui bahwa Ibu Fatimah malah dipenjara, terlalu banyak kebohongan yang Jihan lakukan. Kamu bilang, Jihan jauh lebih baik daripada aku. Kenapa sekarang, kamu terlihat semarah itu? Tanya Sofia. Tanpa mendafiti, David yang telanjur kesal memilih pergi. David langsung menemui Jihan, tapi setelah itu ia juga akan pergi ke tempat penampungan keberadaan Anggun sekeluarga. Kedatangan David yang terlihat sangat emosional, mengejutkan Jihan. Sempat takut, tapi Jihan memberanikan diri. Kamu enggak pernah bilang kalau ternyata keluargaku sesusah itu. Protes David. Memangnya keluarga Mas pernah enggak susah? Kalaupun enggak susah, ya karena susahnya dipindahin ke Mas. Karena mereka bikin susah Mas. Benalu semua mereka. Balas Jihan. Balasan Jihan malah membuat David makin geram. Mikir, dong, Mas. Masa mentang-mentang aku nikah sama kamu, kamu mau melimpahkan semua kebutuhan hidup keluargamu ke aku? Mereka sudah pada dewasa, jangan dimanja terus. Bahkan karena budaya mulah, mereka yang pemalas mental benalu, bukannya bekerja malah jadi pengemis. Mereka sehat dan mereka bisa kerja. Bukannya dari dulu, si Sofia juga sudah berulang kali mengingatkan Mas. Harusnya Mas juga sadar, alasan ini juga yang bikin orang tuaku sampai minta Mas menandatangani perjanjian agar Mas berhenti mengurus keluarga Mas. Yang enggak mikir bukan hanya aku maupun Sofia saat Sofia masih jadi istri kamu. Yang enggak mikir itu kamu sama keluarga kamu. Masa iya sekadar makan saja mereka enggak mau kerja? Herman aku. Setelah berucap demikian, Jihan berkata, sekarang katakan kepadaku, bagaimana rasanya setelah kamu mengetahui keadaan keluargamu yang kamu budayakan jadi pemalas sekaligus benalu malah sudah naik level jadi pengemis. David P. saja aku sedang jadi wartawan, biar nanti aku woro-worokan karena aku yakin, di luar sana apalagi mereka yang mengenal kamu dan keluargamu, pasti sangat penasaran. Ditanya perasaan atau sekadar komentar mengenai keadaan keluarganya, David sungguh tidak bisa berkomentar. Pria itu balik badan dan lebih memilih membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Jangan tanggung-tanggung, Mas. Benturinnya yang keras biar kamu amnesia dan lupa ke keluargamu. Biar mereka terbiasa kerja keras, bukan jadi pemalas yang mengharapkan belas kasih sekadar buat ganjal perut. Kesal Jihan. Meninggalkan Jihan dan David yang sedang panas-panasnya memikirkan banyak beban sekaligus masalah,
Sofia tengah tersenyum hangat hanya karena mendapat kabar dari tukang jahit Elda Fitnan Ibu Kalsum. Tukang jahitnya mengabarkan, pakaian pengantin Sofia dan Kalandra sudah jadi. Sang penjahit minta Sofia dan Kalandra untuk datang. Termasuk juga Ibu Kalsum dan Pasana karena mereka memang menjahitkan satu paket keluarga. Nantinya, pihak Sofia pun akan memakai seragam. Namun karena ukuran pakaiannya baru dikirimkan kemarin, paling jahitannya baru akan beres di detik-detik menuju hari H, 6 hari lagi. Mas Daim, beskapmu juga udah jadi ini. Mirip banget punya papa Kala, ucap Sofia ceria. Namun, ia yang masih mengemban Daim buru-buru mengantongi ponselnya lantaran ada yang minta dibungkuskan lauk. Yang lebih menyebalkan, hari ini Pak Haji kembali datang. Namun, Sofia tetap abai apalagi kenyataan warungnya yang ramai, membuat Pak Haji tak ada kesempatan mengganggunya. Harusnya kemarin Mas Kala sama Papa beneran benturin kepala si Pak Haji sampai amnesia biar tuh aki-aki enggak kesini gangguin aku terus, batin Sofia. Mendadak ia ketar-ketir lantaran Pak Haji malah masuk dan duduk di area dalam. Mbah, keluar. Usir Sofia. Loh, kenapa? Saya kan mau beli. Balas Pak Haji. Saya enggak segan teriak loh kalau mbak enggak sopan gitu. Balas Sofia sewot. Ada apa, mbak? Tanya bapak-bapak yang sedang meminum kopi bersama sang istri. Ini, Pak. Kebiasaan gitu, naksir tapi maksa padahal saya sudah mau menikah dan si mbah juga sudah punya istri 2. Cerita Sofia sewot. Si bapak-bapak bersama sang istri, kompak geleng-geleng sambil menatap Pak Haji. Des Sofia, jadi wanita jangan ember kenapa sih? Memangnya apa salahnya kalau saya usaha? Ujar Pak Haji. Sudah mbah keluar dari situ. Sopan dikit kenapa, sih? Mbah beneran ingin saya penjarakan apa bagaimana, sih? Omel Sofia. Sambil berdiri dari bangku biasa Sofia duduk bersama Daim maupun Kalandra, Pak Haji berkata, tolong, penjarakan saya di hati kamu, Des Sofia. Penjara cinta sang janda, duh. Seindah ini kisah kita. Ia tersenyum hangat khas orang yang sedang kasmaran. Bergidik Sofia melihat sekaligus mendengarnya. Saya laporin mbah ke calon suami saya atau malah papa mertua saya, loh. Ia tak sekadar mengancam. Karena ia sungguh mengeluarkan ponselnya, kemudian menelepon Kalandra. Des Sofia. Jangan, tolong jangan. Sekali saja saya dilaporkan, saya beneran akan ditahan. Rengek Pak Haji panik. Ia terseok menghampiri Sofia, berusaha mencegah wanita cantik itu menghubungi Kalandra. Lihat, Pak. Jalan saja sudah susah, perut saja mau Kang Sarah ke lantai, masih saja cari mangsa. Gunjing ibu-ibu selaku istri dari bapak-bapak yang tadi sempat menegur. Sambil tetap bicara dengan Kalandra melalui sambungan telepon, Sofia sengaja berlindung di sebelah si bapak-bapak dan sang istri yang sedang menikmati kopi hitam. Sementara yang dilaporkan dan sempat memohon ampun, sudah susah payah kabur dengan langkah terlatih mirip pinguin. Kehancuran keluarganya membuat David diambang kegamangan. Dunia seorang David yang selama ini selalu menjadikan keluarga sebagai nomor 1, runtuh tak berupa. Terlebih, Jihan istrinya bukan Sofia yang walau akan sibuk memberinya saran tapi juga sampai memberinya modal, uang. Jihan murni marah-marah, pemarah tulen. Sikap sekaligus watak yang jujur saja baru David ketahui. Apalagi, tanpa orang tuanya,
Jihan juga bukan siapa-siapa. Membayar biaya lahiran yang akhirnya tidak sampai sesar karena bayi malah mendadak keluar di depan pintu rumah sakit Sofia bekerja saja, Jihan tidak bisa. Iya, bayi yang sangat mirip Supri itu keluar tanpa bimbingan dokter. Meski tentu saja saat mengeluarkannya, Jihan mirip orang kesurupan yang sampai mencekik David. Hamil dengan siapa? Nikah dengan siapa? Itulah yang Pak Haji selaku saudara Jihan ucapkan, ketika pada akhirnya, pria tua itu datang menebus Jihan berikut sang putra yang sungguh tidak memiliki kaki kanan layaknya Supri. Bapak tua, hobi banget ngeledek. Kalau bapak tua mau, ambil saja sana tuh bayi. Kesal Jihan yang sudah dibolehkan duduk sambil tetap selonjor mengingat kesehatan Jihan langsung drop setelah melahirkan. Sudah tua begini disuruh urus bayi. Balas Pak Haji. Lah. Suruh urus bayi mengakui diri sudah tua, tapi suruh kejar janda muda semangatnya lebih dari 45. Sinis Jihan. Pak Haji langsung kikuk. Urusannya beda. Kalau janda muda apalagi yang cantik kayak Sofia, bisa bikin aku lebih muda. Ucapnya sambil duduk di kursi sebelah ranjang bayi Jihan yang kemudian ia amati. Mirip siapa sih ini? Ini kamu sebenarnya bikinnya sama siapa, sih? David yang masih ada di sana, benar-benar diabaikan. Pria itu merasa sudah tak memiliki harga diri lagi. Apalagi ternyata, si Pak Haji saudaranya Jihan itu sangat tergila-gila kepada Sofia. Sofia. Aku minta tolong ke Sofia saja, apa malah ke Fajar, ya? Bentar, deh. Aku begini kan gara-gara Fajar. Batin David menjadi kesal sendiri. Hari ini menjadi hari terakhir izin David. Karenanya, setelah menitipkan Jihan kepada Pak Haji, David juga akan menyempatkan diri untuk mengurus keluarganya yang kini tengah berada di tempat penampungan. David berniat meminjam uang kepada Sofia yang ia yakini makin punya banyak uang. Kedatangan David ke kantinnya yang kebetulan sedang sepi, membuat Sofia menyikapinya dengan terjaga. Sofia menatap sinis David yang tampak gengsi kepadanya. Ada apa lagi? Tanya Sofia sinis sambil bersedekap dan sengaja memulai lantaran David melempem dan tak kunjung melakukannya. Kalau kesini bukan buat Daim dan malah buat keluarga kamu lagi, mending Mas pergi karena taflon-taflonku sudah aku cuci. Eman-eman kalau sudah bersih buat nabok Mas. Sofia sudah terlalu hafal pada tabiat bapaknya Daim. Keluarga, dan terus saja begitu. Sof. Aku mohon, Sof. Tai. Sergah Sofia. Sof. Beneran masih buat keluarga kamu, Mas. Kamu sama sekali enggak mikirin Daim. Dasar bapak rangutek. Daim punya kamu, Sof. Tapi Daim juga butuh figur bapak dari kamu, Mas. Mati saja kalau kamu masih belum paham juga, Mas. Iya, Sof. Mati sekarang. Kalau aku mati sekarang, yang urus semuanya siapa, Sof? Setan. Sofia benar-benar geram. David pasrah, terserah Sofia bahkan semuanya mengdavidnya sebagai apa. 1 juta, Sof. Buat urus keluargaku. Aku bersumpah ini yang terakhir. Sumpah, Sof. Lagian kan mereka sudah dikasih bimbingan di tempat penampungan, harusnya mereka lebih bisa cepat paham. Sekarang gini saja, aku teleponin Dika. Biar Dika yang urus semuanya. Berbulan-bulan dia kabur rangutek, masa duit 1 juta dia enggak punya. Kalau dia ngaku tetap enggak punya, suruh jual jinjal apa gimana, pokoknya.
Begini kan, yang kamu mau. Keluargamu beneran mental tai. Dari dulu andai aku enggak mikirin omongan mamaku yang memaksaku bertahan, najis aku, Mas. Bahkan sekarang, kalau aku enggak lihat kamu sebagai bapaknya Daim walau kamu durhakanya level Dajjal. Sudah aku rica-rica kamu. Iya, Sof. Iya. Heh. Ini aku beneran marah bahkan emosi. Aku serius lagi ngomong sama kamu, Mas. Iya, bisa-bisanya kamu masih begitu. Teriakan Sofia barusan mengusik mereka yang ada di sekitar sana. Sofia tidak malu, termasuk juga dengan David yang sudah kehilangan urat malu demi keluarganya. Bahkan meski Sofia menatapnya penuh amarah, David sama sekali tidak keberatan atau sekadar risih. Sambil masuk ke kantin bagian dalam, Sofia berkata, aku enggak mau bantu kamu kalau kamu saja masih enggak mikir gitu. Sof, minta ke Jihan saja sana. Apa malah ke si Fajar, si sahabat sesat. Sudah biarin saja Anggun sama si Supri. Keplak kepalaku kalau mereka enggak menikmati penangkapan. Mereka pasti malah seneng karena di penampungan disediain makan gratis. Sudah biarin saja, mereka pasti betah. Termasuk anak-anak, pasti lebih bahagia karena enggak harus ngemis lagi. Diam-diam, Sofia merasa sangat bahagia lantaran keputusannya sengaja tidak langsung memberi David bantuan, sukses membuat pria itu nyaris menangis.